Sekarang pembahasan soal persiapan PTS untuk bab Pitagoras. Yang pertama ialah pegawai PLN akan memasang tiang listrik yang tingginya 15 meter. Di sini kita perlu ilustrasi gambar. Ada tiang listrik, ini anggap saja ini tiang listrik. Tiang. Tinggi tiangnya itu berapa? 15 meter. Jika tiang tersebut akan dipancangkan dengan kawat ke tanah, jadi ada kawat ditarik ke tanah, ini adalah tanah, dengan jarak tiang ke ujung kawat, dengan jarak tiang nih, ini kan jarak tiang ke ujung kawat, berarti ini tuh yang ini nih. Berapa jaraknya? Adalah 8 meter. Yang ditanya, maka panjang kawat yang dibutuhkan, yang ditanya itu adalah panjang kawat. Panjang kawat di sini merupakan sisi miring. Yang ditanya ialah sisi miringnya. Bagaimana caranya? Ini bisa menggunakan triple Pitagoras. Kita hitung. Kalau mencari miring, kita kuadratkan sama dengan tinggi kuadrat ditambah alas kuadrat, berarti 15 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. Kita hitung 15 kuadrat 225, 8 kuadrat 64 sama dengan 289. Ini kita buat menjadi akar karena ini masih dalam bentuk kuadrat nih. Kalau yang ditanya miringnya doang, berarti sebelahnya harus kita akarkan. Akar 289 itu berapa? Sama dengan 17 meter. Untuk panjang kawatnya ialah 17 meter. Selanjutnya, tentukanlah luas persegi panjang KLMN adalah, ini ada persegi panjang KLMN, ini sudut L-nya adalah 60 derajat. Untuk segitiga KLN ininya 60 derajat. Jadi yang kita tahu menggunakan perbandingan segitiga sudut istimewa, jika ini 60 derajat maka ini adalah 30 derajat karena ini pasti siku-siku 90 derajat. Bagaimana caranya? Untuk menghitung luas persegi panjang, kita perlu panjang si KL-nya terlebih dahulu. KL-nya itu berapa sih? Panjangnya itu berapa sih? Kita menggunakan prinsip gambar terlebih dahulu. Gambar yang sama persis, sudutnya pun sama persis 60, ini juga 30, sudutnya sama ya. Kalau sudah seperti yang kita tahu perbandingannya 30 banding 60 banding 90 sama dengan 1 banding akar 3 banding 2. 1 itu yang di depan 30, berarti di depan 30 itu angka 1. 60 perbandingannya adalah akar 3, berarti yang di depan 60 nih, di depannya adalah akar 3 panjangnya. Dan yang miring di depan 90 adalah 2. Kita menggunakan rumusnya simple. Ya, kita menggunakan rumus yang ditanya dibagi dengan yang diketahui. Yang ditanya itu berapa sih? Yang ditanya adalah KL. KL ini samanya seperti apa nih? Yang alas ini samanya dengan angka 1. Berarti kita tulis KL sama dengan 1. Ada per. Diketahuinya itu hanya ini nih yang diketahui, ialah 7 cm. Yang bagian miring ini berapa perbandingannya? Samanya dengan 2. Selanjutnya kita kali silang. KL dikali 2, 2KL. 7 dikali 1 sama dengan 7. Berarti KL sama dengan 7 dibagi 2. Selesai deh. Selanjutnya kita perlu menghitung panjang KN. Berapa sih panjang KN-nya? Ini sudah ketemu 7/2. Untuk menghitung panjang KN juga sama rumusnya. Ditanya dibagi diketahui. Yang ditanya adalah KN ya. KN per diketahuinya itu berapa? Yang diketahui samakan saja, ini 7 cm
Selanjutnya, KN ini perbandingannya sama dengan tinggi. Tingginya adalah akar 3, sama ya posisinya, akar 3 per yang bagian miring ini perbandingannya samanya dengan 2. Berarti 2 dikali KN, 2 KN, kita kali silang ya. 7 dikali akar 3, 7 akar 3. KN-nya sama dengan 7 akar 3 dibagi 2. Kalau ini udah ketemu, selanjutnya kita kali, karena rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, maka luasnya adalah KL, kita kalikan dengan KN. KL nya 7 per 2, kita kalikan dengan 7 akar 3 per 2. 7 kali 7, 49, akar 3 nya tetap. 2 kali 2 sama dengan 4. Maka luasnya ialah 49 akar 3 dibagi 4, atau kita tulis per 4. Contoh soal selanjutnya. Tentukanlah nilai X yang memenuhi pada gambar berikut ini. Jika kita perhatikan di sini terdapat segitiga besar, dan segitiga besar ini di dalamnya terdapat 2 segitiga siku-siku. Kita beri nama terlebih dahulu ya. Kita beri nama terlebih dahulu, ini A, ini B, ini C, dan ini D. Kita fokus ke segitiga yang sebelah kanan ini terlebih dahulu. Segitiga ADB. Ini segitiga siku-siku. Jika kita gambar ulang, miringnya 13, alasnya 5, berapa sih tingginya atau CD-nya? CD-nya ini yang ditanya. Kita menggunakan triple Pythagoras. Di triple Pythagoras ada formula 5. Ini selanjutnya miringnya 13. Kira-kira ini diisinya berapa? Ayo, ini diisi dengan 12. Jadi kalau di triple Pythagoras itu ada pola 5, 12, 13. 5 alas, 12 tinggi, 13 adalah miring. Maka ketemu deh untuk CD-nya sama dengan 12. Sekarang kita fokus ke segitiga yang sebelahnya. Jika kita gambar seperti ini segitiganya, alasnya 9, tingginya 12, miringnya itu 4x dikurangin 5. Kalau pakai triple Pythagoras itu berapa sih miringnya? Ini polanya adalah pola triple Pythagoras 3, 4, 5. Berlaku kelipatan. 3 kali 3 9, 4 kali 3 12, 5 dikali 3 sama dengan 15. Di sini 9 udah ada, 12 juga udah ada. Berarti miringnya jawabannya adalah 15. Di sini kita sama nih. Maka didapatlah kesimpulan 4x dikurangin 5, nih yang miring, itu sama dengan 15. Kita pindah ruas. Negatif 5 pindah ke kanan sama dengan plus 5. 15-nya tetap. Berarti 4x-nya tetap, 15 tambah 5 sama dengan 20. X-nya sama dengan 20 dibagi 4. Ini ya, perkalian kalau pindah menjadi pembagian. 20 bagi 4 sama dengan 5. Didapat deh X-nya sama dengan 5. Selanjutnya, pada gambar segitiga BC berikut diketahui CD tegak lurus. CD tegak lurus dengan AB. Yang ditanya panjang AB itu berapa sih? Untuk mengetahui panjang AB dari A ke B, kita perlu mengetahui panjang AD. Kita cari AD-nya itu berapa. Kalau AD-nya udah ketemu, kita cari DB. Mereka kalau dijumlah nanti hasilnya akan menghasilkan panjang AB. Ini juga ada 2 segitiga. Kita perhatikan segitiga yang ini. Segitiga ini CAD. 25, 15. 25-nya itu miring, 15-nya itu tinggi. Kira-kira alasnya itu berapa sih? Nah, di sini merupakan triple Pythagoras yang berlaku 3, 4, 5. Ini kira-kira kali berapa nih? Kali 5 ya. 3 kali 5 15, 4 dikali 5 20, 5 dikali 5 25. Berarti panjang AD-nya didapatlah 20.
Selanjutnya panjang DB. Panjang DB menggunakan segitiga yang sebelahnya. Kalau kita perhatikan triple Pitagoras itu ada polanya. Ini 17, tingginya 15, alasnya itu berapa sih? Kalau menggunakan triple Pitagoras ini ketemu polanya adalah di mana polanya adalah 15, 8, miringnya adalah 17. Ketemu nih, ininya adalah 8. Atau boleh juga menggunakan Pitagoras cara biasa jika mencari alas kuadrat. Sama dengan miring kuadrat kita kurangin dengan tinggi kuadrat. Miringnya berapa? Miringnya 17. Kita kuadratkan. Tingginya adalah 15. Kita kuadratkan. 17 kuadrat adalah 289 dikurangin 225. Sama dengan 64. Nah, ini kan masih kuadrat ya. Kita cari. Maka kesimpulannya alasnya adalah akar 64. Jangan lupa kita akarkan menjadi 8. Sama kan hasilnya, tinggal mana yang lebih enak saja. AD-nya sudah ketemu 20, DB-nya sudah ketemu 8. Maka AB-nya 20 tambah 8 sama dengan 28.